Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam PKS Podcast. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari fraksi PKS DPR RI, yakni Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Bu Ledia Hanifa, bersama saya Ahmad Fathul Bari, Wasekjen PKS. Kita sambut Bu Ledia Hanifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ai? Baik, alhamdulillah. Maaf ya, biasanya dipanggil Ai, jadi namanya sih keren, Ahmad Fathul Bari. Tetap aja kata mama Ai gitu. Apalagi orang Sunda lagi Bu Ledia. Iya benar. Baik Bu, makasih banyak sudah hadir di podcast kita. Dan kita senang sekali bisa mendatangkan Bu Ledia nih sebagai aleg perempuan di Partai Keadilan Sejahtera. Dan kita mau ngobrol-ngobrol sama Bu Ledia dalam podcast kali ini. Pertama mungkin kita mau tahu dulu nih Bu Ledia, sebetulnya latar belakang awal terpilih menjadi anggota DPR RI, apalagi mungkin sebagai wakil salah satu anggota DPR RI dari unsur perempuan, yang mungkin dalam banyak hal kadang politik kita nih seringkali kurang mengarus utamakan perempuan dalam kebijakan, ataupun juga bahkan keterpilihan perempuan seringkali mungkin dianggap kurang menarik gitu di masa-masa ketika mungkin Bu Ledia dulu masih awal untuk masuk dalam politik. Gimana kira-kira latar belakangnya dulu terpilih menjadi anggota dewan seperti apa, Bu? Kalau ditanya latar belakang, saya jawabnya pertama babnya takdir. Sebab pertama saya juga nggak langsung maju ke DPR RI ya. Pemilu 2004 itu saya maju untuk provinsi di Jawa Barat dari Dapil Kota Depok. Pada saat itu umur saya berapa ya? Belum sampai. Mas saya bergabung di PKS itu umur 29, 30 lah ya, 35 lah ya kira-kira pada saat itu. Terus kondisinya sebenarnya kondisi keluarga itu anak ada yang sekolah di Surabaya, saya tinggal di Depok. Tapi kalau ngantor harus ke Bandung. Dan Bandung belum ada jalan tol ya pada saat. Jadi berdoanya gini, ya Allah, pokoknya belum PKS Cipularang menang. belum ada. Ya Allah, PKS menang, tapi bukan saya. Pokoknya tetap aja kita kampanye, alhamdulillah. Kata orang konon kabarnya suaranya lebih tinggi dari suara yang nomor 1, tapi saya nggak pernah meriksa. Jadi benar apa enggaknya saya nggak tahu, nggak terkonfirmasi pada saat itu. Tapi saya bersyukur alhamdulillah, yang digodain sama yang nomor 1 yang jadi gini. Udah Ledia aja, karena kakak kelasnya Ledia aja yang jadi gitu. Nggak bisa dong, ada aturannya. Kan saya tadi udah berdoanya jangan saya yang jadi gitu. Karena nggak mau repot. Ibu-ibu ngurusin 3 dapur luar biasa pusing ya. Alhamdulillah nggak jadi pada saat itu. 2004. Okay. 2009 ternyata ditugaskan untuk jadi caleg DPR RI. Dapil di Kota Bandung. Saya memang keluarga besar ada di Kota Bandung, tapi saya tidak lahir di Bandung, tidak pernah sekolah di Bandung, tidak kerja di Bandung, tapi pernah menjadi pengurus PKS Jawa Barat, PK dan PKS Jawa Barat dari 2000 berapa itu ya? Berarti tahun 2000 sampai 2004. Nah, jadi pada saat itu sempat menjadi pengurus. Ya bismillah aja lah, namanya juga ditugaskan ya. Mudah-mudahan bisa gitu kan pada saat itu, dan alhamdulillah kalau orang pada ribut kayaknya gini, kalau satu dapil itu bersaingnya luar biasa gitu kan, di tengah jalan itu kan proporsional terbuka full kan. Pada saat itu saya sangat dibantu oleh Pak Suharna Surapranata, beliau wakil ketua Majelis Syuro ya sekarang. Beliau mengatakan gini, Ledia kalau jadi kita harus jadi 2 gitu kan, mau motivasi ya, nggak jadi jiper gitu kan. Waktu itu beliau ketua MPP. Terus saya nggak pernah ke Bandung, wah udah deh pokoknya banyak judul. Jadi bismillah, alhamdulillah ternyata Allah mudahkan. Dari 7 kursi itu saya kursi ke-7. Jadi kita PKS-nya dapat 2. Saat itu Demokrat dapat 3, Golkar 1, PDIP 1. Jadi selain Bu Ledia siapa dulu yang terpilih? Pak Suharna. Sebelum beliau jadi menteri. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi memang dari situ baru mulai lebih kuat membangun basis di dapil gitu. Tapi ya
babat alas dulu pertama-tama, dan alhamdulillahnya juga teman-teman struktur PKS itu alhamdulillah solid. Jadi banyak ngebantu banget gitu. Oke. Dulu ketika Ibu keliling ke masyarakat misalnya, bagaimana tanggapan masyarakat tuh ngelihat yang kampanye nih perempuan gitu? Mama lagi. Oh dulu mungkin belum gitu. Mama berarti belum, Ibu 2009. Waktu itu menjelang 40 mama juga sih. Udah mulai mama berarti ya. Udah mama juga sih itu ya. Jadi pada saat itu saya pikirannya gini, bismillah pokoknya saya harus keliling. Bandung Cimahi itu ada sekitar, dapil saya kan Bandung Cimahi, Kota Bandung, Kota Cimahi ya. Ada RW-nya tuh bisa hampir 2.500 lah. Kita coba untuk keliling dulu beberapa. Memang lucu sih, maksudnya karena kita harus membuka baru, berarti kan berkomunikasi sama siapa yang jejaring, jadi dari mulut ke mulut ya. Kesini datang gitu. Terus tandem bareng-bareng sama yang di kota misalnya, sama yang di provinsi gitu. Itu datang ke satu tempat, kita ngobrol. So far sih nggak ada yang ya perempuan gitu, enggak. Malah justru ada yang nelfon ketua RW, Bu pokoknya kesini Pak, saya nggak bisa, waktu hari ini udah padet, nggak bisa Bu, warga udah kumpul jam 9 malam, hampir setengah 10 malam, saya tetap harus datang ke sana. Terus udah selesai nih, kita ngobrol apa aja sih gitu. Terus kata Pak RW-nya, Bu terima kasih ya, kita cuma pengen tahu karena ngelihat leaflet, kan zaman dulu masih pakai leaflet tuh, leafletnya. Nah di leaflet itu saya tulis short bio, kan nggak semua orang nulis short bio kan, saya nulis short bio. Terus kata Pak RW-nya, kita cuma pengen tahu orangnya bener ada apa enggak gitu. Ya Allah, saya bilang. Berarti mungkin segitunya tertarik sama biodata Ibu, tapi penasaran orangnya nih kayak gimana. Beneran enggak gitu kan. Jangan biodatanya doang disebar ya. Iya, orangnya nggak jelas. Oke, berarti dari 2009 ya Bu Ledia nih kan udah terpilih dan sampai sekarang masih menjadi anggota DPR RI. Berarti ini salah satu Sri Kandi PKS yang sangat luar biasa nih. Karena berarti sudah 3 periode berarti dalam perjuangan melalui parlemen. Oke, itu secara singkat ya. Nah sekarang nih Bu Ledia juga sebagai sekretaris fraksi di DPR RI dan fraksi PKS ya, menjadi salah satu bagian yang penting di Indonesia, karena dengan adanya PKS sebagai partai di luar pemerintahan, maka Indonesia masih bisa disebut sebagai negara demokrasi. Karena kalau nggak ada yang di luar pemerintahan nanti dianggapnya kan udah nggak ada demokrasi kan. Dan Bu Ledia sebagai sekretaris fraksinya, nah ini menjadi peran yang sangat penting untuk mengatur banyak hal dalam parlemen, terutama dari fraksi PKS. Nah yang simpel aja dulu nih Bu, khawatir juga kan publik mungkin bertanya-tanya, jadi anggota dewan tuh ngapain, lalu fraksi PKS tuh, fraksi artinya apa sih? Jangan-jangan orang nggak ngerti fraksi di DPR RI itu apa sih. Nah kalau sebagai anggota DPR nih Bu, mungkin juga, apalagi mungkin banyak sekarang menjelang pemilu, ada yang mau jadi caleg gitu, bakal caleg. Mungkin Ibu bisa gambar kan anggota DPR tuh perannya apa sih? Kalau fungsi DPR di dalam undang-undang disebutkan pertama dia harus menjalankan fungsi legislasi. Fungsi legislasi itu penyusunan undang-undang. Pak buat level DPR RI ya, berarti dia harus menyiapkan undang-undang, membahas undang-undang, bisa juga mengusulkan undang-undang, kemudian membahas bersama pemerintah, dan juga kita lihat mana sih sebetulnya yang menjadi bagian yang sangat penting, termasuk mensosialisasikan undang-undang. Ada banyak undang-undang yang masyarakat nggak tahu sebenarnya apa sih itu undang-undang gitu, apa maksudnya. Nah yang kedua adalah fungsi budgeting. Jadi kita bicarakan soal penganggaran. Sederhananya gini deh, kalau saya suka bilang sama ibu-ibu di dapil saya, ibu-ibu tuh sebenarnya bisa jadi anggota DPR karena kalau kita bicara soal budgeting nih, kita sudah mengklasifikasi ini buat belanja modal, ini buat belanja pegawai, ini buat bayar gaji segala macam. Sama kan ibu-ibu juga kalau nerima, terus habis itu misahin gini, ini buat bayar beli gas, ini meskipun terus gasnya naik-naik gitu ya. Terus buat gas, ini buat ongkos sekolah, ini buat makan, buat beras dan lain sebagainya. Udah diklasifikasi, dipisah-pisah. Kira-kira sebenarnya pekerjaannya begitu. Berarti ibu-ibu paling jago harusnya Bu ya. Jadi anggota dewan ya. Benar. Dari aspek budgetingnya. Karena sebenarnya kita nggak pernah tahu. Saya juga nggak pernah lihat uang 2.000 triliun dong. Tapi bisa diklasifikasi sesuai dengan kewenangannya di komisinya.
Terus yang terakhir adalah pengawasan. Nah, pengawasan ini menjadi bagian yang penting karena undang-undang yang dibuat, terus penganggaran itu sebenarnya sebetulnya di lapangannya dijalankan atau enggak. Nah, ini jadi bagian penting. Cuma persoalannya adalah ketika kita bicara fungsi, 3 fungsi ini, anggota dewannya mesti mau agak repot dikit karena dia harus mempelajari detail segala macamnya ya, hal-hal itu, terus kemudian apa yang udah disusun, apa yang belum gitu. Nah, itu menjadi bagian yang penting. Fungsi lain adalah fungsi representasi. Kita adalah representasi dari masyarakat di daerah pemilihan kita. Kalau pada saat kita diambil sumpah, itu disebutkan bahwa memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Waktu diambil sumpah ya. Kalau kita tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, yang ada kita disumpahin orang. Kan kita ya nggak mau kan kalau kayak gitu. Jadi jelas itu, clear. Penting nih. Bahwa jadi kalau kita misalnya ada orang daerah pemilihan saya begini itu jangan di gitu. Emang bener orang dia sumpahnya begitu. Jadi gitu. kalau anggota dewan nyebut namanya, nomor anggotanya, dapilnya, itu bentuk tanggung jawab dia untuk didengar publik ya, bahwa betul. Dia adalah perwakilan dari daerah tersebut. Iya, gitu. betul. Nyampein nggak tuh aspirasi gitu. Berarti menarik nih. Jadi selama ini mungkin fungsi DPR orang taunya kan 3 tuh Bu, yang mungkin sering didengar ya, legislasi, budgeting, pengawasan. Tapi yang penting juga karena anggota dewan ini basisnya daerah pemilihan, maka representasi juga menjadi fungsi yang penting. Satu lagi diplomasi. Jadi kita tetap juga bisa melakukan fungsi diplomasi karena pada kenyataannya DPR RI itu kan bagian dari parlemen global juga kan. Jadi ada hal-hal yang memang kemudian harus kita lakukan bab diplomasi itu gitu. Oke. Jadi ini jadi gambaran ya, terutama buat yang masih mungkin ingin tahu tentang politik, ingin tahu tentang DPR dan demokrasi bangsa kita, ini gambaran umum nih. Termasuk juga menjelang pemilu yang sudah semangat mau menjadi bakal caleg misalnya, jadi gambaran. Karena jangan sampai mau jadi caleg tapi bingung mau kerja apa gitu jadi anggota dewan kan. Oke, kalau mengenai fraksi Bu, mungkin fraksi orang banyak sering dengar kata fraksi tapi mungkin nggak paham fraksi itu apa sih. Jadi kalau yang namanya fraksi itu adalah perpanjangan dari partai politik di DPR RI. Dia jadi satu entitas. Nah, setiap anggota itu harus masuk dalam satu fraksi. Tapi kalau di DPR RI karena kan ada parliamentary threshold. Nah, ketika bicara parliamentary threshold itu semua partai dia ada batas minimal dan itu sudah terpenuhi. Kalau yang nggak terpenuhi nggak akan masuk. Masing-masing biasanya ada menyebutkan nama fraksinya. Misalnya seperti fraksi PKS, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Anggotanya adalah anggota dari Partai Keadilan Sejahtera. Partai-partai lain juga punya gitu ya jumlahnya. Jadi ada yang jumlahnya banyak karena anggotanya banyak, ada yang jumlahnya sedikit gitu ya. Tapi semua pasti di atas parliamentary threshold. Tapi kalau di DPRD provinsi maupun DPRD kota kabupaten, mereka boleh membentuk fraksi gabungan. Karena di DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten nggak ada parliamentary threshold. Jadi mereka bisa bergabung misalnya. Jadi nggak hanya berbasis partai ya? Bisa 2 atau 3 partai jadi satu. Bisa. Walaupun mungkin suara mereka sebetulnya lumayan banyak gitu, tapi karena mau bergabung jadi satu dibolehkan. Pokoknya ketika mereka bergabung itu minimalnya sudah melampaui batas boleh pengajuan, bukan boleh pengajuan, ada batas persentase tertentu yang memang itu harus dipenuhi gitu. Tapi tidak menghilangkan. Kalau di pusat hilang suaranya, tapi kalau di provinsi dan kota kabupaten enggak. Nah cuma kalau misalnya kita ini gabungan, tentu kebijakan partainya kan pasti beda-beda dong. Nah itu kompromi untuk bisa nanti mengambil keputusan dan lain sebagainya pasti perlu effort yang lebih besar gitu. Berarti fraksi PKS sekarang berapa Bu kursinya berarti oleh DPR RI? DPR RI kita punya 50 anggota. Nah yang perempuan? Yang perempuan pada saat terpilih ada 8. Tapi sekarang ada 9 karena kemarin PAW dari almarhum Dr. Adang Sudrajat adalah Budiah. Jadi 9 orang sekarang kita. Oke, berarti PKS 9 orang ya, hampir 9 dari berapa 50. Persen berarti? Hampir 20%. 20%, ya. Berarti cukup banyak ya. Alhamdulillah. Nah, ini gambaran juga bahwa PKS juga salah satu fraksi yang cukup banyak representasi
perempuan berarti. Kenaikannya lebih dari 700% karena pada periode 2014-2019 saya sendiri. Oh, hanya boleh dia. Sendiri. Ya, jadi sekarang alhamdulillah 8-9 kan Masya Allah ya luar biasa gitu. Oke, sekarang kita lebih serius lagi mungkin terkait dengan fraksi PKS. Kalau selama ini kan mungkin PKS nih sebagai bagian dari DPR, lalu juga tapi di luar pemerintahan. Nah, apa saja mungkin yang sudah dilakukan PKS terutama dalam 2 periode terakhir ketika di luar pemerintahan, Ibu? Pertama kan ketika kita bicara seharusnya check and balances itu karena kita sistemnya presidensil, parlemen itu penyeimbang. Tapi yang terjadi sekarang adalah parlemennya kan berkumpul bersama-sama dengan pemerintahan sehingga check and balancesnya memang jadi kurang imbang gitu. Terus banyak orang yang bilang gini, oposisinya PKS nggak kedengeran. Ya bayang aja lah 1-2 di antara 9 ya pasti nggak akan terlalu terdengar. Tapi yang penting konsisten itu jadi bagian yang sangat penting ya buat kita. Terus apa aja yang sudah dilakukan? Salah satu yang dahsyat tuh sebenarnya gini, Undang-Undang Cipta Kerja ya kemarin. Ini kan implikasinya berat banget buat perekonomian kita. Kami memandang bahwa yang katanya tujuannya itu untuk mempermudah lapangan kerja, untuk mempermudah usaha dan lain sebagainya, itu ternyata sebenarnya tidak terpenuhi dengan pasal-pasal di bawahnya. Ditambah dengan metode yang baru ya, metode omnibus. Sepanjang saya jadi anggota DPR itu baru pertama kali, dan kalau kita bilang ya semua anggota DPR juga baru itu pertama kali. Cuma membahas undang-undang yang dengan metode omnibus. Nah, oke, digabung semuanya. Waktu usul pertama pemerintah 79 undang-undang. Bayangin aja satu undang-undang aja kelenger kan kita. Ini lagi gitu 79. Terus harus berarti dipelajari. Tidurnya berapa jam tuh Bu sehari Bu? Kalau kita bilang ya, karena waktu itu Ramadan. Terus kita Zoom omnibus itu setiap ba'da taraweh. Jadi orang lain mah tilawah, kita mah bacain itu ya satu-satu pasal undang-undang. Jadi kalau kita bilang ayo talim omnibus, ya talimnya omnibus gitu. Terus, berarti kalau buat ibu-ibu tapi membantu ya, jadi nggak perlu pasang alarm. Nggak usah. Untuk masak ya, karena nggak tidur. Karena yang ada pas kita lagi rapat Zoom ada suara-suara tuh, gitu. Karena udah pada kecapean, paginya rapat, tetap malamnya harus nyiapin. Nah ini fatal sebenarnya. Kenapa kemudian PKS menolak? Karena misalnya kita cuma melihat sisi yang paling ramai nih karena terkonsolidasi ya teman-teman pekerja kan semua menganggap bahwa problemnya di pekerja. Sebenarnya enggak. Soal lingkungan yang semula misalnya di undang-undang itu daerah aliran sungai itu 30% itu harus diamankan ya untuk mencegah nanti terjadinya kerusakan, itu hilang. 30% daerah aliran sungai. Terus soal pekerja misalnya, pekerja di kapal pas di zona ekonomi eksklusif itu yang tadinya anak buah kapalnya 70% dihapus. Kalau PKS mintanya 80%. Ya udah tuh orang di zona ekonomi eksklusif kita ngambilin hasil laut kita, ikan dan lain sebagainya, terus nggak ada apa-apanya gitu buat kita gitu. Itu masa mau didimensikan nggak logis gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itunya banyak. Belum lagi kemudian ya berkaitan dengan industri strategis yang dibolehkan investasinya full dari luar. Kita nggak bisa ngebayangin kalau alutsista kita misalnya investasinya dari negara tetangga, repot banget tuh. Dia udah tahu persis tuh apa aja alat-alatnya. Habis itu tinggal ya gitu deh kita udah kalahnya. Nah, berarti udah berapa bulan tuh Bu sejak undang-undang itu disahkan? 2020 kan, 2020 Undang-Undang 11 2020, kemudian 2021 di judicial review, dikasih waktu 2 tahun. Mestinya sih tahun depan tuh udah diganti. Nah, untuk saat ini kira-kira sudah ada imbas apa aja misalnya yang dilaporkan ke fraksi PKS? Itu PHK besar-besaran itu. PHK terus kemudian juga Allahumma sholli ala Muhammad, apa namanya? Bukan santunan. Kalau berhenti itu kan biasanya dikasih Sangon. Benar, pesangon. Ya Allah, keluar pesangon aja susah banget. Pesangon ya, pesangonnya terus upah, terus berkaitan dengan BPJS-nya kan ditambah jaminan kehilangan pekerjaan. Udah niat banget tuh ya kehilangan pekerjaan. Terus nanti kalau kehilangan pekerjaan mau gimana?
itu sudah reportnya sudah cukup banyak. Jadi imbasnya udah mulai kelihatan ya. Udah bukan cuma dari sektor ketenaga kerjaan tapi juga dari hubungan tata kelola pusat dan daerah. Ada banyak kan semua ditarik. Berarti ini pentingnya kita punya awareness terhadap politik, demokrasi dan pembahasan undang-undang yang ada di DPR. Benar. Karena imbasnya bukan hanya untuk kebijakan secara umum, tetapi langsung masuk ke hajat hidup orang banyak. Benar. Jadi misalnya gini, ada tim saya gitu ya di Dapil. Ngapain sih kamu kok ikut-ikutan bahas itu sama teman-temannya udah pada kerja juga kan. Waktu dijelasin itu implikasinya gini-gini. Akhirnya mereka gitu ya, berarti kita terancam dong. Karena kan di situ memungkinkan untuk bekerja kontrak waktu tertentu. Kalau kita sekarang bilangnya apa ya, kontrak lah, pekerja kontrak. Itu padahal kalangan menengah itu lulusan pekerja. Iya, itu S1. Itu anak S1 baru lulus. Maksudnya bukan yang udah lama lulus ya, baru lulus dia. Mereka pun kaget ya. Kaget, apalagi gitu. mungkin masyarakat di pedesaan yang mungkin lebih nggak kebayang gitu kayaknya buat mereka. Makanya penting buat kita untuk lebih aware dengan apa sih yang lagi dibahas di DPR. Kalau dari kebijakan yang lain, Bu? Misalnya setelah itu ada undang-undang tentang bea materai. Nggak ada bunyinya tuh. Habis cipta kerja terus tiba-tiba undang bea materai. Bea materai itu sebenarnya kan pembayaran bea materai itu kaitannya dengan pajak kan ya, yang pada dasarnya membebani masyarakat. Nah cuma pada saat itu nggak ada yang bunyi tuh, termasuk media juga nggak ada yang bunyi sama sekali. Kita tolak juga pada saat itu. Kemudian ada beberapa lagi yang kita tolak juga, misalnya kemarin HKPD ya, hubungan keuangan pusat dan daerah. Jangan sampai kemudian kita sudah mengarah dari reformasi, kita sudah mengarah ada otonomi daerah, desentralisasi. Tapi ini kok tarik lagi sih. Terus kemudian keluhannya daerah itu adalah bukan upah pungut, apa namanya? Ketika ditarik ke pusat kan harus ada pengembalian ke daerah ya. Nah ini juga prosentasenya. Terus yang juga masih keluhan daerah yang berkali-kali dilaporkan dan ini masih belum ada jalan keluarnya adalah pembagian komponen dari DAK misalnya dana alokasi khusus itu menghitungnya luas daratan. Kalau kayak Kepulauan Riau kan gedean lautnya daripada daratannya, sehingga mereka tetap tidak akan pernah mendapatkan nominal yang cukup besar. Padahal mata pencaharian, terus kemudian itu dari transportasi dari laut. Jadi memang akhirnya kita banyak sekali mengingatkan kita tuh sebenarnya mau bernegara seperti apa sih gitu. Nah itu tadi dari hal-hal yang terkait dengan produk undang-undang ya. Kalau dari aspek pengawasan nih Bu, ini kan publik banyak sekali sebetulnya yang bersuara di luar, kritis. Lalu juga banyak sekali hal-hal yang jadi catatan masyarakat. Kiprah PKS sebetulnya di tengah kondisi seperti sekarang saat ini, itu bentuk pengawasan yang dilakukan seperti apa? Pertama, dengan turun ke daerah pemilihan. Kan memang ada waktu-waktunya, ada kunjungan daerah pemilihan, ada reses, yang itu harus datang ke daerah pemilihan menggali persoalan-persoalan apa yang ada. Kedua, yang tidak terjangkau, karena kan kami tidak, kan daerah pemilihan itu ada 80, kami kan tidak sampai 80 daerah pemilihannya, cuma 45 kalau saya tidak salah. Jadi masih ada yang belum. Gimana caranya kita membuka yang disebut sebagai hari aspirasi. Hari aspirasi setiap hari Selasa dan Jumat. Jumat biasanya kita online, kalau Selasa biasanya offline. Nah ini kita terus menerima banyak masukan dan alhamdulillah luar biasa ya, banyak banget gitu yang kadang-kadang juga nggak kebayang sama kita, ternyata ada loh masalah ini di masyarakat gitu ya. Atau misalnya gini, yang agak besar tuh waktu itu di periode lalu ya, Pak Adang Lera Jatun itu menerima aspirasi, ternyata ada BUMN yang punya hutang sama beberapa orang itu lebih dari 700 juta ya. Buat masyarakat itu kan pentingnya, terutama buat usaha dan lain sebagainya. Sehingga BUMN yang berhutang ke masyarakat. Iya, itu terus akhirnya kemudian diproses dan alhamdulillah akhirnya dikembalikan. Kayak gitu-gitu tuh cukup banyak ya buat kita untuk diselesaikan hal-hal begini gitu. Memang nggak mudah, tapi prosesnya kita jalani. Nggak semua berhasil sampai itu, tapi ada proses-proses yang akhirnya kemudian membangun awareness di pemerintahnya juga gitu. Berarti pengawasan tuh bukan hanya dari perspektif anggota dewan melihat kinerja, tapi juga penting masyarakat kalau ada hal-hal yang mereka lihat
bermasalah ya disampaikan ke para anggota DPR untuk jadi bahan untuk disampaikan ke pemerintah gitu. Iya, dan alhamdulillahnya gini, kalau di PKS kan diwajibkan punya sosial media. Jadi pada DM tuh gitu kan, direct message yang berkaitan dengan guru honorer nggak diangkat, yang berkaitan dengan kasus-kasus gitu kan, itu biasanya ke masing-masing anggota yang kadang-kadang juga belum tentu komisinya, tapi disampaikan juga ke fraksi juga begitu banyak. Memang kita mengupayakan untuk lebih terbuka agar masyarakat tuh merasa terwakili gitu. Kan udah dipilih ya. Terus kemudian masa kita tidak ada akuntabilitas publik. Ini bagian dari akuntabilitas publik kita. Nah, ini penting nih buat masyarakat kalau ada aspirasi ataupun juga hal-hal yang bermasalah di tengah masyarakatnya perlu disampaikan. Karena kalau tidak disampaikan mungkin saja pengawasan anggota dewan punya banyak keterbatasan. Tapi ketika disampaikan, disuarakan, digali masalah seperti apa yang mudah-mudahan bisa dicari solusinya bersama dan sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap pemerintah walaupun mungkin itu unit-unit terkecil dari pemerintah gitu. Oke, itu gambarannya Bu. Terus kalau di fraksi PKS kan selain dari kinerja parlemen, misalnya juga kita kan mungkin teman-teman juga banyak yang pernah lihat misalnya mengadakan perlombaan ataupun juga yang menarik ada program magang misalnya. Anda bisa digambarkan nggak tuh? Jadi gini, kalau kita lihat ya, kadang-kadang kan kita melewati hari-hari itu suka lewat begitu aja ya. Maksudnya kita tahu bahwa katakanlah gini, hari santri bulan Oktober itu. Oh, hari besar nasional. Ini kan bagian dari besarnya kita bahwa pesantren itu adalah pihak yang banyak membantu kemerdekaan Indonesia. Pesantren itu adalah bagian yang banyak mendidik anak-anak Indonesia. Bahkan orang-orang besar kita banyak yang jebolan pesantren istilahnya gitu. Tapi terus kemudian dalam kondisi belakangan ini seolah-olah pesantren itu enggak jadi bagian yang penting gitu kan. Padahal mereka itu sangat penting, karenanya kemudian kita mengangkat kembali, mengingatkan kembali kepada masyarakat dan juga menggali mutiara-mutiara yang ada di pesantren ya dengan lomba baca kitab kuning. Karena sudah banyak yang menganggap ya belajar baca kitab kuning itu itu hanya bagian dari pendidikan di pesantren saja. Padahal pemaknaannya, terus kemudian ketepatannya itu kan menjadi bagian yang sangat penting. Dan mungkin bagian dari kearifan lokal juga tuh kalau di Indonesia. Karena kan sebetulnya itu kan panduan-panduan dalam keseharian itu kita harusnya seperti apa. Itu kan ada di situ gitu kan. Nah, kita juga menjadi lebih paham, lebih mengetahui gitu hal-hal yang selama ini banyak dikaji, dibaca, diulang, dideres gitu ya istilahnya. Tapi juga harus diingat kembali oleh bagian. Dan ada banyak orang yang tidak mendapat pendidikan di pesantren jadi lebih tahu dengan itu, betul. Kan gitu. Satu, kedua. Mungkin orang awalnya bingung kitab kuning itu apa sih gitu kan. Jadi akhirnya ada penjelasan itu. Dan ini bagian dari upaya kita untuk terus melestarikan. Kalau Dr. Hidayat Nur Wahid itu Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PKS itu mengatakan jangan lupakan jasa ulama. Nah, ulama-ulama ini kan yang membesarkan pesantren, yang besar dari pesantren gitu ya. Jadi sebagai pengingat itu. Kedua, kami selalu secara konsisten memperingati Hari Musi Integral Nasir. Kita kan nyaris tuh semua Republik Indonesia Serikat ya. Jadi bagaimana kemudian Pak Nasir menjadikan Indonesia itu benar-benar Indonesia, tidak terpecah belah. Setelah kemerdekaan kan tetap kita dipecah belah ya oleh Belanda, dan kemudian bagaimana mempersatukan kembali. Kita juga punya lomba yang untuk mengingat kembali soal proklamasi. Orang kan belum tentu ingat ya, ya tiap tanggal 17 upacara, tapi apa sih gitu. Nah, siapa yang kemudian menyampaikan membacakan proklamasi dan sejarah di belakangnya dan lain sebagainya. Kita juga memperingati Hari Pahlawan dengan biografi tokoh-tokoh besar. Ada Jenderal Sudirman, terus kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari,
terus Haji Ahmad Dahlan dan beberapa tokoh ya, Bung Karno, Pak Hatta, itu termasuk yang biografinya dibacakan dan kemudian dilombakan membacanya. Jadi semua lomba itu ada kaitan dengan Hari Besar Nasional. Ada kaitan dengan Hari Besar Nasional, mengingatkan kembali. Jadi selama ini mungkin teman-teman Hari Besar Nasional cuma buat liburan doang gitu. Nah, PKS coba memakna itu. Kalau kita nggak cuma tanggal merah, kita lihat apa sih sebenarnya maknanya di belakang sana dan kemudian kita bersyukur. Itu bagian dari bersyukur ya kepada Allah bahwa ternyata kita diberikan sejarah yang sangat baik yang kemudian kita bisa memperbaikinya ke depan. Oke, menarik nih. Jangan sampai Hari Besar Nasional kita ingatnya tanggal merahnya doang, Ibu ya. Iya benar. Jadi ada pemaknaan yang disampaikan oleh fraksi PKS bahwa tiap hari besar itu ada peristiwa bersejarah yang penting untuk kita peringati dan kita ambil maknanya gitu. Iya, betul. Oke. Terus kalau yang magang tadi, Bu? Nah, terus kita lihat nih, sebelumnya kan magang itu personal ya. Saya sendiri secara pribadi menerima yang magang itu dari tahun 2012. Ada anak-anak magang ya, UI dulu kan ilmu politiknya sudah mewajibkan magang sebelum ada cerita kampus merdeka itu ya. Jadi mereka sudah personal, tapi pikir-pikir kalau personal tuh kan nggak kekontrol ya. Maksudnya sangat tergantung dari aleknya. Kita nggak punya kurikulumnya, kita sayang gitu anak-anak itu magang tapi tidak tertata gitu. Nah akhirnya kemudian kita mencoba untuk ada program magang yang kita sebut internship PKS gitu. Nah internship PKS ini di Humas, magang di kehumasan. Magang kehumasan. Tapi ada beberapa yang nanti juga ditempatkan di beberapa anggota gitu. Atau juga di bagian-bagian. Ada yang bagian ekonomi, ada yang bagian untuk substansi selain kehumasan ya. Substansi selain kehumasan supaya mereka juga paham. Mostly-nya memang kehumasan. Kemudian juga kita kembangkan. Terus terbuka nih Bu ya, buat seluruh mahasiswa. Terbuka dong, yang nitip-nitip juga banyak gitu. Mau dong nitip anak saya, ponakan saya gitu. Iya. Ya kita cuma jawab gini, masuk ke linknya, daftar ke situ. Yang seleksi. Nitip belum tentu keterima ya. Ada yang udah diterima baru bilang, Bu saya kan ponakannya ini, Bu saya kan itu udah lewat. Berarti peminatnya semakin besar banyak, magang PKS nih. Dan yang kerennya itu adalah makin lama yang daftar itu emang yang duta di kampusnya, yang berprestasi, peserta pertukaran pelajar ke luar negeri, yang olimpiade, yang segala macam tuh, Masya Allah ya luar biasa. Penasaran mungkin magang di fraksi, di DPR, di partai ya. Gitu. Makanya kayak ada kan yang gini ditanyain sama temennya, serius lu ngapain lu di situ di partai gitu kan. Bagus nih berarti untuk mengedukasi ataupun memfasilitasi anak-anak muda untuk tahu lebih dalam tentang politik, parlemen dan juga partai politik PKS. Jadi waktu di batch pertama kita sempat deg-degannya gini, kan anak-anak muda pada saat itu surveinya anak-anak muda itu apolitik gitu. Ini bakalan ada yang daftarnya ternyata banyak gitu, ratusan. Kalau nggak salah yang pertama itu bahkan sampai hampir 500-an. Yang terakhir penyeleksinya. Yang terakhir kemarin? Terakhir kemarin karena sudah mulai offline, kampusnya ada 300-an yang daftar. Jadi lumayan ratusan mahasiswa yang mendaftar ya? Lumayan banyak. Dan ke waktu online kemarin, maksudnya kuliahnya masih online. Itu ada dari Tadulako itu 2 orang. Palu. Palu. Terus kemudian ada yang dari orang Gorontalo, ada yang orang Sumatera Utara gitu. Jadi ada dari mana-mana sebenarnya banyak. Kita juga sampai kaget, berani ya gitu kan nyebrang. Kampusnya kan bukan di situ gitu. Tapi kalau Jabotabek oke lah kita masih bilang. Tapi ternyata mereka melakukan itu. Dan terutama kalau yang jurusan ilmu politik ya, karena mereka harus tahu persis. Sehingga akhirnya mereka mendorong dirinya untuk ikut. Berarti jadi parameter buat anak muda apolitis, ternyata banyak juga yang masih peduli tentang politik. Gitu. Apalagi dengan sekarang kampus Merdeka yang harus magang gitu kan. Jadi mau tidak mau mereka akan magang. Nah yang juga cukup menarik adalah karena anak-anak ini nih kata yang udah pada selesai, magang di PKS itu capek. Karena kita punya program. Terus saya melihat gini, sayang kalau kehumasan doang gitu kan. Dia harus tahu sebenarnya anggota DPR itu ngerjain apa selain rapat-rapat. Yang terdekat dapilnya diantaranya saya. Jadi akhirnya dibawa aja ke dapil saya tuh gantian gitu. Kota Bandung, Kota Cimahi keliling. Terus katanya, Bu pulang-pulang berasa remaja jompo katanya. Karena mereka udah capek mesti keliling-keliling kan, nggak nyangka. Jadi mereka tahu perjuangan anggota dewan ternyata. Anggota dewan tuh nggak diem doang gitu. Baik, menarik sekali Bu.
Nah, terakhir bagian segmen terakhir yang kita mau minta gambaran Bu Ledia sebetulnya dari tadi kan kita bicara kinerja fraksi, lalu gambaran program di fraksi. Nah, kalau dari secara pribadi Bu Ledia nih berarti di DPR di komisi berapa, Bu? 2009-2011 saya di Komisi 9, mitranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, dulu ada Transmigrasi, kemudian dulu namanya BNP 2 TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Badan POM, BKKBN. 2012 sampai 2016 saya di Komisi 8. Komisi 8 tuh Kementerian Agama, mitranya ya Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terus kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. 2017 saya pindah ke Komisi 10 sampai sekarang, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Perpustakaan Nasional. Nah, yang menarik yang Ibu perjuangkan untuk masyarakat yang terus menerus ya, yang sampai sekarang menurut saya juga belum selesai adalah di 2015-2016 itu saya memimpin panitia kerja untuk pembahasan tentang undang-undang tentang penyandang disabilitas. Kita menganggap udah selesai ya undang-undang, tapi kan babnya implementasi. Implementasinya gimana? Ternyata karena dia harus multisektor, jadi ketika ngebahas undang-undang jalan, saya propose dong kalau di jalan utama dia harus badan jalannya itu harus ramah dengan penyandang disabilitas. Makin kesini makin banyak. Berarti latarnya tuh apa tuh Bu? Kenapa pentingnya ada undang-undang disabilitas kan untuk masyarakat? No one left behind ya, nggak boleh ketinggalan. Mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan, mereka punya hak untuk bekerja. Sedih banget ya kemarin itu kan ternyata justru Kementerian Pan-RB yang harusnya mereka terdepan, kan undang-undangnya menetapkan kalau di pemerintahan itu 2% dari pegawai itu harus ditampung penyandang disabilitas. Mereka malah yang udah diterima dikeluarin gitu kan. Sementara ada yang bagus sih, kita juga apresiasi misalnya Kementerian Hukum dan HAM kemarin itu ternyata salah satu pegawainya yang di PNS-nya ya, satu PNS-nya yang di Kumham itu adalah kiper tim nasional sepak bola amputasi yang ke Piala Dunia, dan itu diberikan penghargaan. Artinya karena dia fungsional, dia juga punya prestasi di tempat lain, itu dihargai gitu. Nah, memang masih ini ya, kebanyakan kalau yang atlet misalnya maunya di Kementerian Pemuda Olahraga, tapi kan nggak bisa semua di situ. Berarti bicara tentang hak mereka ya untuk mendapatkan hal yang sama, hak yang sama untuk pengembangan diri dan sebagainya. Ya, jadi sudut pandangnya dulu charity base, sekarang jadi right base. Tapi sampai sekarang tetap misalnya implementasi di pemerintahan daerah, bagaimana anak-anak bisa sekolah, bagaimana dengan beasiswa dan lain sebagainya, itu menjadi bagian yang sangat penting. Karena kalau anak-anak dengan penyandang disabilitas itu kan nggak bisa seperti anak-anak non disabilitas ya, mereka bisa terus gitu continue. Ada jeda-jeda bolongnya terbatasan. Nah, ketika jeda-jeda bolongnya pas udah kuliah, umur udah lewat dari yang rata-rata kan. Nah, itu suka dibatasi. Padahal kan bukan maunya mereka gitu. Bisa jadi karena susah ke SMA-nya, misalnya job transportasinya, tidak semua sekolah juga inklusif dan lain sebagainya. Itu jadi bagian yang menurut saya juga cukup lama perjuangannya. Concern saya satu lagi adalah di halal. Halal itu sebenarnya cuma kebagian buntutnya, dalam artian pembahasannya itu saya cuma jadi ketuanya itu di 2013 sampai 2014. Ketua apa tuh Bu? Ketua panjanya, Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Nah, apa substansi buat masyarakat? Substansinya sebenarnya adalah jaminan bagi masyarakat untuk bisa mengetahui tentang produk-produk halal yang beredar di masyarakat. Nah, bukan sekedar sertifikat dan label, tapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kepastian itu sebagai perlindungan. Nah, kita membahasnya itu sebenarnya ternyata dimulai itu tahun 2006, baru selesainya 2014, 8 tahun. 8 tahun. Luar biasa itu tarik menarik dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa diselesaikan ya. Itu Bu Ledia ketua panitia kerja Panja RUU tentang penyandang disabilitas, tapi tahun 2013-2014 aja yang sampai nyelesain di belakangnya aja. Dan satu lagi tadi panjanya RUU tentang penyandang disabilitas. Yang jaminan
Jaminan produk halal dan penyandang disabilitas. Terus ada lagi juga revisi undang-undang tentang perlindungan anak. Ada beberapa lagi. Nah, kalau yang tadi produk halal manfaat langsung untuk masyarakat berarti apa tuh Bu? Kalau kita kan sebenarnya jaminan untuk beragama ya, jaminan untuk melaksanakan kenyamanan ibadah. kita. Jaminan melaksanakan ibadah bahkan ibadah. di Undang-Undang Dasar pasal 29. Nah, harus ada kejelasan. Jadi orang nggak boleh ngebohong ya, artinya dengan produk kehalalan produknya. Kehalalan produk. Dan sebenarnya itu menambah menambah nilai produk ya, dan bisnis di produk halal itu berkembang dan tinggi sekali. Jadi termasuk manfaat untuk masyarakat konsumen mendapatkan kenyamanan, tetapi untuk pengusahanya pun juga meningkatkan penjualannya. Yang bikin lama itu karena harus menyeimbangkan keuntungan manfaat buat masyarakat dan juga manfaat buat itu. Terakhir, ini karena Ibu sebagai politisi perempuan, nah, bagaimana perjuangan Ibu untuk isu-isu perempuan? Pertama, di Indonesia tuh sebenarnya relatif nggak terlalu ada sih, masih ada ya tentang diskriminasi terhadap perempuan dalam politik ya, terutama pas kampanye. Nah, contohnya ya misalnya gini, kalau kita bicara sekarang nih, sekretaris fraksi, orang tuh menganggap sekretaris fraksi itu tukang ketik, nyatet-nyatet gitu sebenarnya. Secara umum saat ini dari semua fraksi yang sekretaris fraksinya perempuan cuma PKS, yang lain semua laki-laki. Karena pada dasarnya sebenarnya ini politik gitu, bukan clerical. Bukan kerja teknis. Nah, itu yang bab begitu juga perlu. Terus kemudian ya mungkin kayak teman-teman yang magang kemarin bilang, emang di PKS ada perempuan gitu. Gitu nggak tahu ya, saya laki apa perempuan. Kalau ditanya memang ada. Terus kemudian gini, di masyarakat kita ada yang menggunakan isu-isu perempuan tidak mampu dan lain sebagainya itu pas kampanye biasanya. Tapi kalau saya lihat ini berarti babnya ada di kepentingan yang kepentingan persaingan. Itu juga harus dicermati. Menurut saya kalau mau bersaing secara sehat aja, babnya kompetensi. Dan memang dalam beberapa penelitian psikologi kan juga disebutkan bahwa ketika menyebutkan kompetensi dua kandidat yang sama, laki-laki dan perempuan, biasanya manusia secara sekilas akan mengatakan bahwa yang lebih kompeten itu laki-laki. Padahal sebetulnya kompetensi mereka sama. Kalau mau melihat perempuan lebih menonjol, dia kalau 2 kali lipat gitu. Nah, itu dari hasil penelitiannya. Tapi di Indonesia kan nggak semata-mata itu, sehingga makanya ada banyak yang harus disosialisasikan, dan para politisi perempuan tuh nggak boleh males turun ke masyarakat, karena dari situ orang akan tahu seberapa dalam sih keberpihakannya, seberapa jauh mereka akan memperjuangkan dan lain sebagainya. Saya punya pengalaman 2009 di hari H. Waktu itu kan zaman, saya boleh sebut merek nggak ya? Dulu kan ada telepon lokal, ya telepon yang bisa di lokal. Terus kalau kita pencet tertentu, misalnya tadinya nomor Bandung bisa disambungin ke Jakarta kan, kan ada tuh ya dulu ya. Dan nomor itu saya sebarkan. Terus di Bandung tuh ya, hari H itu ada bapak-bapak nelpon, tanya ini boleh dia? Iya betul Pak, Bapak siapa? Disebutlah namanya. Saya cuma mau tanya, Ibu nulis di tadi short bio itu, nulisnya gini kan, memperjuangkan kepentingan perempuan, keluarga dan anak. Jadi Ibu mau memperjuangkan saya apa enggak, katanya gitu. Terus saya bilang, Pak, keluarga itu kan ada laki-lakinya, saya bilang gitu. Masa nggak diperjuangkan gitu kan? Terus kata beliau, ya udah kalau itu benar ya Bu ya, iya. Insya Allah begitu Pak. Ya udah kalau gitu saya milih, saya udah di depan TPS nih Bu, katanya gitu. Saya antara benar apa enggak ya. Tapi orang itu kelihatan kedengarannya suaranya sungguh-sungguh. Oh ya serius berarti dia gitu kan. Nah itu jadi bagian yang juga dipahami. Nah memang ketika kemudian kita menarik diri dari masyarakat, orang jadi makin tidak tahu kompetensi kita. Karenanya harus lebih banyak turun ke masyarakat, mengenalkan, terus kemudian juga berinteraksi. Buat politisi perempuan itu menjadi bagian yang sangat penting. Terus kita juga memang harus agak-agak tebel kuping sih. Maksudnya kan ada aja ya komen. Kalau komen mah di mana-mana juga ada gitu kan. Gak mesti laki, gak mesti perempuan. Harus siap. Dan kita juga harus menguatkan pemahaman substansi kita. Jadi kita tuh apa saja yang mau diperjuangkan. Nah, saya fokusnya tidak perempuan ansih, karena perempuan tidak lepas dari keluarga dan anak. Artinya dia tetap harus meningkatkan kualitasnya, kualitas dirinya, kualitas hidupnya, juga keluarganya dan anaknya gitu. Jadi itu bagian dari yang
harus menjadi bagian dari sistem. Karenanya kemudian mengusulkan rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga bersama Bu Neti Prasetyani dari PKS, almarhum Pak Ali Tahir Parasong dari PAN, dan juga Pak Sodik Mujahid dari Gerindra. Kami berempat mengusulkan keluarga itu harus jadi pertimbangan dari pemerintah dalam mengambil kebijakan gitu. Jadi the whole system gitu. Nah ini yang memang bukan persoalan yang mudah, sampai sekarang masih belum diterima untuk masuk ke di dalam pembahasan di Badan Legislasi untuk dijadikan inisiatif DPR. Ya memang masih panjang jalannya, tapi at least kita sudah mencoba dan sudah menyampaikan pada masyarakat ini bagian yang sangat penting loh gitu. Nah akhirnya kemudian juga ada beberapa ya part of itu ya, bagian dari tadi rancangan undang-undang itu yang sekarang kemudian ada yang diserap di rancangan undang-undang tentang KIA, kesehatan ibu dan anak, kesejahteraan ibu dan anak misalnya. Nah itu jadi bagian yang buat kita juga jadi konsisten. Buat saya yang juga secara rutin dilakukan adalah peningkatan kapasitas bagi kader-kader perempuan, anggota-anggota partai, anggota PKS ya. Kadang-kadang juga suka diminta bicara di beberapa negara gitu berkaitan dengan partai politik. Ada beberapa karena tanggung jawab partai salah satunya edukasi dan melahirkan calon pemimpin bangsa. Iya betul. Berarti perjuangan melahirkan pemimpin bangsa dari kalangan perempuan itu juga perlu kita pikirkan secara baik. Oke, terima kasih banyak Bu Ledia atas kesempatannya ngobrol-ngobrol di podcast kita. Mudah-mudahan jadi inspirasi yang luar biasa nih bagi teman-teman semua, apalagi kalangan perempuan yang mau berpolitik ataupun juga berjuang di ranah-ranah yang lain yang mungkin seringkali dianggap kurang sesuai, tapi ternyata kiprah Bu Ledia nih nggak bisa dibilang bukan main-main nih, tapi ya luar biasa gitu, bukan kaleng-kaleng kalau kata anak sekarang gitu. Oke, terima kasih Bu atas inspirasinya, atas ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus berjuang untuk masyarakat dan semakin sukses. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.